Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi di channel saya. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas soal STS, PTS, dan UTS. Penilaian sumatif tengah semester atau STS. Semester 2, kelas 2, mata pelajaran pendidikan agama Islam atau disebut juga dengan PAI. Nah, di sini kurikulum jelas, kurikulum merdeka. Lanjut yang nomor 1. Di sini kan berilah tanda silang pada huruf jawaban yang benar. Oke. Nomor 1. Kata al-falak artinya A. Senja, B. Fajar, C. Siang. Nah, kita tahu kata al-falak ini maksudnya arti dari kata al-falak artinya apa? Oke, jawabannya adalah yang fajar. Arti al-falak itu adalah fajar. Kita lanjut yang nomor 2. Surah al-falak terdiri atas A. 4 ayat, B. 5 ayat, C. 6 ayat. Kita tahu qul a'udzu birabbil falaknya seperti itu. Itu merupakan berapa? Ya, benar jawabannya adalah 5 ayat. Nomor 3. Perilaku yang menerapkan pesan pokok surat Al-Falaq adalah A. Berdoa setiap hari, B. Membaca komik, C. Rajin menabung. Nah, perilaku pokok dalam surah Al-Falaq ini adalah yang A. Berdoa setiap hari. Nomor 4. Surah Al-Falaq memerintahkan berlindung dari kejahatan A. Jin, B. Manusia, C. Makhluk. Ya, Al-Falaq ini dari kejahatan makhluk. Nah, jawabannya adalah yang C. Soal nomor 5. Perhatikan ayat berikut. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri ghasikin iza waqab. Nah, wa min syarri ghasikin iza waqab. Pada ayat di atas kita memohon perlindungan kepada Allah SWT dari kejahatan A. Makhluknya, B. Malam apabila telah gelap, C. Penyihir. Ya, malam apabila telah gelap. Jawabannya B. Soal nomor 6. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ayat dibaca, A. Apakah A? Inna taina kal kausar. Terus yang kedua, B. Fasolli lirabbika wanhar. C. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini sudah saya baca tadi. Ini merupakan inna syani'aka huwal abtar. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 7. Ciri-ciri bacaan gunnah adalah terdapat A. Nun tasydid atau mim sukun tasydid. B. Nun sukun atau mim tasydid. C. Nun tasydid atau mim tasydid. Nah, tasydid. Nah, jawabannya yang benar adalah ya, bacaan gunnah ini terdapat di nun tasydid dan mim tasydid. Jawabannya C. Soal berikutnya nomor 8.
Surah terpendek di dalam Al-Quran adalah A. Al-Fatihah, B. An-Nas, C. Al-Kautsar. Kita tahu surah terpendek ini bukan Al-Fatihah, bukan juga An-Nas. Itu adalah Al-Kautsar. Ada 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ada 3 ayat itu surah terpendek dalam Al-Quran, juz 30. Nomor 9. Dito membaca ayat berikut. Maksudnya ini mana? Inna syani'aka huwal abtar. Nah, hukum bacaan mad tabi'i terdapat pada lafaz apakah innasya atau B apa nih ni aka huwa atau haftar. Nah, ini mana dia bacanya, apakah yang innasya atau yang ini ni aka huwa atau yang terakhir ini. Ada 3 ini tadi kan, ini sama ini innasya. Jadi jawabannya yang ada mad tabi'i itu terdapat di lafaz mana? Jawabannya adalah yang A, yang pertama, innasya. Innasya, ini bacanya dia. Innasya ya. Soal nomor 10. Perintah salat ditujukan kepada umat A. Yahudi, B. Nasrani, C. Islam. Nah, ini pertanyaan paling mudah. Jawabannya adalah bukan Yahudi, bukan juga Nasrani. Itu ada agama umat Islam atau umat Muslim. Ini merupakan perintah yang ditujukan salat itu adalah umat Islam. Nomor 11. Iman kepada malaikat adalah rukun iman ke A1, B2, C3. Ya, iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang ketiga. Setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Nomor 12. Ruhul Kudus adalah nama lain malaikat A. Israfil, B. Jibril, dan C. Israel. Ya, jawabannya Ruhul Kudus ini merupakan nama malaikat lain Jibril. Jawabannya B. Nah, jika ada jawaban nanti yang salah, silahkan komen dengan bijak. Terima kasih. Nomor 13. Orang yang mengimani malaikat Rakib dan Atid akan berbuat A. Abai, B. Sesuka hati, dan C. hati-hati. Nah, Rakib dan Atid ini kalau ini merupakan malaikat pencatat amal buruk dan amal baik kita itu, jadi kita harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan. Karena semua apa yang kita kerjakan itu dicatat oleh mereka, malaikat Rakib dan Atid. Nomor 14. Orang yang beriman kepada malaikat Allah akan senantiasa A. bekerja keras, B. kita ini orang yang beriman kepada malaikat Allah akan senantiasa apa? A. bekerja keras, B. berpoya-poya, C. beramal soleh. Jawabannya bukan, ya, paling benar itu adalah beramal soleh. Nomor 15. Tiupan pertama sangkakala akan membuat A. alam semesta hancur, B. matahari terbit dari barat, C. manusia dibangkitkan. Nah, tiupan pertama sangkakala itu alam semesta hancur. Nomor 16.
Sebanyak 70.000 malaikat masuk setiap hari dan tidak kembali. A. Masuk masjid. B. Masuk surga. C. Baitul Ma'mur. Nah, tiap hari ini 70.000 malaikat masuk ke mana? Ya, Baitul Ma'mur. Jawabannya C. Nomor 17. Malaikat yang bertugas mencatat amal baik adalah, apakah Rakid atau Atid? Mikail bukan. Ya, jawabannya adalah yang Rakid. Nah, kalau amal buruk itu Atid. Nomor 18. Di akhirat kelak, orang yang berdosa akan mendapatkan tempat kembali yang buruk. Mereka masuk ke dalam api yang menyala-menyala. Tempat itu dijaga oleh malaikat. Nah, penjaga neraka ini malaikat apa? A. Malik, B. Israel, dan C. Ridwan. Ya, benar adalah Malik. Ini merupakan malaikat penjaga pintu neraka. Kalau Ridwan ini penjaga pintu surga. Karena yang kita ketahui malaikat itu ada 10 dan masing-masing mempunyai tugasnya. Nomor 19. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah membangkang adalah A. Jin, B. Malaikat, dan C. Manusia. Sudah jelas bukan manusia apalagi jin. Jin ini pembangkang karena dia sombong. Manusia juga bukan sombong tetapi ada yang membangkang, ada juga yang tidak. Jadi jawabannya adalah malaikat. Malaikat tidak pernah sekalipun membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nomor 20. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat tanpa memiliki A. akal, B. nafsu, dan C. tujuan. Jelas Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan malaikat itu tanpa memiliki nafsu. Kalau manusia memiliki akal dan tujuan, pasti Allah memiliki akal dan tujuan kenapa malaikat diciptakan, tapi tidak tanpa memiliki nafsu. Nomor 11 ini soalnya di sini ya. Lili anak yang rajin. Selesai bermain, Lili selalu merapikan mainannya. Pertanyaannya, perbuatan Lili membuat rumah menjadi A. rapi, B. jorok, dan C. usang. Nah, jelas setelah bermain dia merapikan tempat mainannya. Jadi jelas itu menjadi rapi. Nomor 22. Makan dan olahraga teratur menjadikan badan A. sehat, B. lemas, C. sakit. Nah, jelas kita ini makan dan olahraga teratur itu menjadi badan kita sehat. Nomor 23. Kuman dan penyakit akan berkembang biak jika A. sampah dibersihkan, B. lingkungan bersih, C. sampah berserakan. Jelas kuman dan penyakit ini akan berkembang biak apabila jika sampah berserakan. Jawabannya C. 24. Barang yang ditata rapi akan A. susah dicari, B. mudah dicari, dan C. berantakan. Nah, ini jelas barang yang ditata rapi akan mudah dicari. Jawabannya B. Nomor 25. Tubuh kotor mudah terserang A. rasa nyaman, B. percaya diri, C. penyakit. Nah, rasa, percaya diri, atau nyaman. Jawabannya yang benar adalah tubuh yang kotor ya. Bukan ini, bukan A atau B. Jadi tubuh yang kotor itu mudah terserang penyakit. Jadi kita harus
mandi supaya bersih dan terhindar dari penyakit. Nomor 26, menepati lingkungan yang bersih terasa A. nyaman, B. tidak nyaman, C. pengap. Ya, memiliki lingkungan yang bersih ini merasa kita nyaman, jawabannya adalah A. Kalau lingkungan tidak bersih ini membuat kita pengap dan tidak nyaman karena bau dan sebagainya. Nomor 27, menjaga kebersihan gigi menggunakan A. sampo, B. sabun, dan C. pasta gigi. Jelas ini gigi bacaannya. Ini untuk yaitu membersihkan gigi, pasta gigi, bukan sampo. Ini rambut dan sabun untuk tubuh kita. Untuk kulit kita juga bisa. Jelas ini. Nomor 28, Dimas anak yang teratur. Setelah mendengar azan, yang dilakukan Dimas adalah A. bermain, B. salat, C. tidur. Jelas setelah mendengar azan karena dia anak yang teratur itu melaksanakan salat. Lanjut soal nomor 29. Pakaian yang dikenakan harus bersih dan A. baru, B. mahal, C. rapi. Pakaian yang dikenakan harus bersih dan bukan baru tapi rapi. Jawabannya jelas rapi dan baru dicuci. Kalau baru ini maksudnya agak gimana gitu jawabannya. Kayak kita beli baru. Nah, jadi jawabannya adalah rapi. Nomor terakhir, nomor 30 di pilihan ganda. Hidup teratur dengan makan makanan yang A. pedas, B. mahal, dan C. bergizi. Nah, jelas jawabannya di sini hidup teratur itu menggunakan makanan yang mahal apa pedas atau bergizi. Ya, jawabannya hidup teratur itu makan makanan yang bergizi. Lanjut yang saya. Oke, kita lanjut. Di dalam sholat, surah Al-Falaq dapat dibaca setelah surah, setelah surah apa? Ya, bagaimanapun surah surah pertama kita baca itu surah Al-Fatihah. Arti lafaz wa min syarrina, artinya ini dan dari kejahatan. Nomor 3, lafaz kul a'udzu. Nah, kul a'udzu. Nah, ini dibaca. Oh, ini dibaca ya. Kul a'udzu. Nah, sebenarnya Z-nya itu ada atasnya, ada titiknya, U-nya di sini ada titik di atasnya. Oke, kita lanjut saja. Salah satu cara bersyukur adalah mengerjakan sholat secara teratur. Boleh. Yang benar sih secara khusyuk. Tidak bercanda, tidak ngomong, tidak berbicara, dan sebagainya. Itu salah satu mengerjakan sholat bersyukur itu dengan khusyuk. Lanjut soal nomor 5. Nama Jibril disebut sebanyak berapa kali dalam Al-Quran? Ya, ada 3 kali. Malaikat selalu bertasbih memuji siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya itu. Ini malaikat selalu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengimani malaikat akan berpikir dahulu sebelum bertindak. Oke, kita cepat saja, intinya banyak seperti itu. Oke. Nah, bertindak ya. Pakaian yang kotor harus segera dibersihkan atau dicuci lebih tepatnya, supaya tidak kuman dan timbul penyakit. Nomor 9. Menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab
semua orang atau semua keluarga. Nomor 10. Olahraga sebaiknya dilakukan pada waktu titik karena belum banyak polusi udara. Waktu pagi hari. Lanjut yang bagian 3 boleh. Oh ini lumayan, ini ayatnya kan, tulislah bunyi surah Al-Falaq ayat kedua ini ditulis. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, itu yang ditulis. Nomor 2. Bagaimana cara membaca gunnah? Gunnah ini dibaca berdengung selama 2 harakat. Berdengung 2 harakat. Oke, nanti diisi aja di rumah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.